In 2020, Kemendikbudristek, Ministry of Research, Technology, and Higher Education of Indonesia was holding Merdeka Belajar Kampus Merdeka program, or as we know as MBKM program. Increasing students' competencies, both soft and hard skill, preparing graduates as future leaders, as a pillar of the nation, so that we, as a student, as the graduates, and also as an agent of change, could be better in preparing our future needs are some main of the purposes of this amazing program. There are 9 branches of this program. The first one is about Kampus Mengajar, MSIB, Studi Independen, Pertukaran Mahasiswa Merdeka, or as we know as PMM, and then Wirausaha Merdeka, ISMA, Praktisi Mengajar, Bangkit, and then the last one is about Gerilya. On this great occasion, I am Eka Setiawati with my NPM 2161102, and I am from University of Bandar Lampung, and I am chosen as one of the participants in Magang SDGs Lampung Province that was held by University of Bandar Lampung and Bapeda Lampung Province. Sebanyak 12 orang mahasiswa terpilih menjadi peserta magang SDGs Provinsi Lampung di Bapeda Provinsi Lampung. Kami ditempatkan di 4 bidang terpisah. Yang pertama ada bidang ekonomi, kemudian makro, kemudian infrastruktur, dan yang terakhir merupakan bidang P3M. Saya sendiri, Eka Setiawati, ditempatkan di bidang P3M, yaitu perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia. Terdapat beberapa tahap untuk sampai ke proses magang SDGs Provinsi Lampung. Yang pertama yaitu tahap pembekalan yang dilaksanakan di bulan September, tepatnya tanggal 22, 2023. Di situ kami melakukan pembekalan yang diisi oleh Pak Fritz selaku pembimbing kami dalam SDG Center UBL. Kemudian proses ini terbagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama itu kami mendengarkan pemaparan dari beberapa narasumber. Kemudian yang kedua kami melakukan sharing session. Di situ kami mengangkat kasus TPA Bakung yang ada di Lampung dan kemudian e-commerce TikTok. Kemudian tahap selanjutnya kami melakukan penyerahan peserta magang langsung di Bapeda Provinsi Lampung di ruangan Comment Center. Di situ kami mendapat arahan langsung dari Ibu Eka. Terima kasih Ibu Eka yang telah memberikan kami arahan, kemudian dukungan, support dan lain sebagainya, sehingga kami mampu dan mencoba yang terbaik untuk melakukan kegiatan magang tersebut. Kemudian kami diarahkan untuk langsung berkenalan dan langsung berada di ruangan per bidangnya. Nah, di situ saya berkesempatan langsung untuk bertemu dengan teman-teman yang berasal dari prodi lain. Di situ saya bertemu dengan Sonia, kemudian Maria, Rama. Kemudian saya pun juga bertemu dengan ibu-ibu, bapak-bapak, kakak-kakak, dan mas-mas, abang-abang yang berada di kantor ruangan P3M. Seperti di situ ada Mbak Milda yang membantu kami sebagai peserta magang dalam menyusun VLR. Kemudian ada Bang Tomo, kemudian Mbak Berta, Mbak Bella, kemudian ada Ibu Irma, Mbak Sinta, Mbak Yola, dan lain sebagainya. Di situ kami di setiap hari Seninnya kami melakukan briefing untuk progres VLR, yang mana VLR ini menjadi sebuah target atau output atau outcome dari adanya kegiatan magang ini. Nah, di situ di setiap progresnya kami per bidang harus mempresentasikan apa saja yang sudah menjadi progres kami dalam penyusunan laporan VLR, apakah itu dari data collection-nya atau progres ketercapaian indikatornya, kemudian pengukuran tingkat goals-nya, dan lain sebagainya. Terlepas dari tujuan utama kami, yaitu merumuskan laporan VLR, kami juga berkesempatan untuk dapat ikut serta dalam FGD, kemudian menjadi notulensi FGD, kemudian kami juga ikut dalam merumuskan beberapa project. Nah, di situ saya pribadi mendapat pengalaman yang luar biasa. Di situ kami tahu bagaimana Provinsi Lampung terutama dalam mengatur ketercapaian goals atau SDGs goal di tahun 2030 kelak. Dan di situ saya juga dapat mengetahui keberhasilan progres per tahunnya yang diraih oleh Provinsi Lampung, apakah goals-nya itu terrealisasi atau belum tercapai, atau bahkan masih mendapat perhatian yang sangat khusus seperti itu. Kemudian selain itu kami juga
mendapatkan banyak wawasan tentang SDGs. Kemudian kami di situ juga mendapat pemahaman yang lebih tentang konsep dasar SDGs. Kemudian kami juga mendapatkan pemahaman lebih untuk mengerti apa sih sebenarnya VLR, Voluntary Local Review, atau apa sih yang ada di dalam VLR. Kemudian bagaimana kami mencari data yang akurat melalui BPS. Kemudian bagaimana cara kami untuk dapat ikut serta mensosialisasikan SDGs kepada masyarakat luas dan lain sebagainya. Tidak berhenti sampai di situ, sebagai peserta magang, saya melatih soft skill yang saya punya ketika menuangkan VLR ke dalam bentuk infografis. Nah, di situ saya menggunakan aplikasi Canva. Di situ saya mengasah kreativitas yang saya punya, kemudian menambah wawasan lagi. Kemudian saya juga bertukar pikiran dengan teman-teman peserta magang lainnya. Kemudian kami juga bertukar pikiran untuk tutor-tutor yang ada yang telah disediakan oleh pihak terkait. Kemudian selama 1 minggu kami terus mengecek atau monitoring progres yang sudah kami buat. Kemudian setelah itu kami juga mentranslatekan VLR ke dalam bahasa Inggris. Kemudian kami juga harus menyisipkan beberapa gambar atau best practice yang dialami atau yang dilakukan, yang dilaksanakan Provinsi Lampung dalam 1 tahun penuhnya. Nah, kemudian dari situ laporan-laporan per bidang kemudian akan dilakukan pengumpulan secara kolektif yang akan dijadikan satu dokumen utuh untuk perumusan VLR Provinsi Lampung 2023. Nah, kemudian kami setelah kurang lebih 3 bulan untuk melakukan program kegiatan magang tersebut, akhirnya kami melakukan penarikan kembali di bulan Desember oleh Direktur Program MBKM Provinsi Lampung. Kemudian daripada itu, kami akhirnya sebagai mahasiswa magang telah selesai untuk melakukan kegiatan magang mandiri ini di SDGs Provinsi Lampung, yaitu di Bapeda Provinsi Lampung. Dan saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terkait, kepada kampus saya tercinta Universitas Bandar Lampung, dan kepada Bapeda Provinsi Lampung yang telah memberikan kami banyak sekali pengalaman, banyak sekali wawasan, banyak sekali gagasan, opini, dan lain sebagainya. Tidak luput juga saya mengucapkan kata maaf ketika saya mungkin di situ selama kegiatan magang berlangsung kami tidak sengaja maupun sengaja melakukan kata-kata yang mungkin kurang berkenan di hati. Kemudian untuk harapan saya berharap bahwa dengan adanya program ini, kami selaku mahasiswa dapat membantu untuk mempromosikan, mensosialisasikan tentang SDGs kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung, sehingga membantu Provinsi Lampung untuk mencapai SDGs Goals 2030. Saya Eka Setiawati mengucapkan banyak kata maaf dan pamit undur diri. Terima kasih telah memberikan saya banyak pembelajaran, banyak pengalaman, banyak wawasan selama kurang lebih 3 bulan magang di Bapeda Provinsi Lampung. Kemudian terus sukses untuk Provinsi Lampung, Bapeda Provinsi Lampung, dan Universitas Bandar Lampung. Dan mari kita bahu-membahu sama-sama untuk mewujudkan SDGs Goals di 2030 untuk provinsi kita, Provinsi Lampung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.